Halo sahabat yang dikasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabat yang dikasih dalam Tuhan, saya ditanya, ya, beberapa teman, ya, lewat WhatsApp dia tanya, Pak John Sung, coba jelaskan dong tentang pekerjaan Roh Kudus, bagaimana peran Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Karena saya mendengar banyak sekali pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, orang-orang yang selalu berkata dia dapat bisikan Roh Kudus, dia dapat suara Roh Kudus. Roh Kudus beragaul akrab dengan dia. Dia diajar Roh Kudus untuk berjalan-jalan. Nanti tiba-tiba Roh Kudus disuruh dia stop katanya. Waduh, saya bilang ini orang-orang halusinasi, dongeng atau apa? Saya coba buka, ya, khotbah-khotbah mereka saya coba dengarkan. Tidak ada satupun dasar ayat firman Tuhan yang mereka kemukakan. Itu hanya cerita sebuah pengalaman halu-halu, ya. Tidak ada dasar. Mengapa kita harus bisa percaya seperti itu? Bagaimana sih pekerjaan Roh Kudus? Nah, oleh sebab itu, sahabat yang dikasih dalam Tuhan, saya coba, ya, menuntun Anda melalui kebenaran firman Tuhan agar Anda tidak tersesat. Karena iman kita ini kan harus berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan pada cerita halusinasi, dongeng-dongeng nenek tua, tahyul-tahyul, yang membawa orang akhirnya tidak menjadikan Alkitab sebagai dasar fondasi imannya, tetapi menjadikan cerita-cerita dongeng isapan jempol itu seperti itu. Nah, baik, saya coba ya, membuka Alkitab, misalnya kita buka ini di dalam Alkitab ini kan. Yohanes ini kan jelas ini. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 ini bunyinya begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Gini, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengatakan sebuah statement ini, ya, sebuah pernyataan ini bahwa, ya, nanti penghibur itu akan datang. Nah, ya, kan di ayat 7 ini dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sebelum Yesus mati, disalibkan, kemudian naik ke sorga, dia sudah bilang ini, bahwa nanti dia akan pergi, kemudian Roh Kudus akan datang. Nah, pada waktu akhirnya Yesus mati di kayu salib, ya, dihukumkan, turun ke alam maut, kemudian bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan benarlah akhirnya Roh Kudus datang, apa yang dijanjikan ini. Sebagai bukti bahwa Roh Kudus datang, kan mereka disuruh, murid-muridnya disuruh kumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta, itulah pencurahan Roh Kudus. Nah, apa pekerjaan Roh Kudus? Di sini jelas, ia datang akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Bagaimana seseorang tahu dia berdosa? Ketika orang itu mendengar firman Tuhan, tahu kebenaran, dan akhirnya sadar bahwa diri orang berdosa. Bisa enggak orang tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak pernah tahu kebenaran, tidak pernah tahu mana yang benar, mana salah, mana yang jahat atau tidak, mana dosa tidak, lalu tiba-tiba, ya, dia langsung mau percaya Yesus. Padahal dia tidak pernah dengar tentang Yesus, tidak pernah dengar tentang Injil. Tidak bisa. Jadi begini, Roh Kudus bekerja itu melewati firman-Nya. Firman Tuhan, ya, adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan, Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran seseorang, ya, sehingga membuat pikirannya itu mengerti, akal budinya itu bekerja, mengerti, oh saya ini orang berdosa, saya dulu sudah banyak melakukan hal-hal yang salah, tidak seturut Alkitab. Alkitab berkata, ya, jangan bersaksi dusta, Alkitab jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Banyak ayat firman Tuhan. Akhirnya dia merasa berdosa.
Ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja bukan buat orang tidak sadar, bukan kehilangan akal budi. Tapi Roh Kudus bekerja itu ya justru melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Ketika orang baca Alkitab dan akhirnya ya pikirannya dibuat mengerti, dicerahkan, diterangi sehingga dia tahu bahwa dirinya berdosa. Kemudian seseorang juga akhirnya tahu Injil kebenaran. Makanya dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana? Di Alkitab. Oh, dia akhirnya tahu Injil bahwa dirinya orang berdosa, harusnya dihukum sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dia disuruh bertobat, mengaku dosa, percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kemudian dia percaya Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya sehingga dia ngerti firman itu. Nah, membaca firman Tuhan lagi, ya. Kemudian dia tahu bahwa nanti akan ada penghakiman orang yang hidup dan yang mati dan seterusnya. Nah, orang gila bisa enggak? Tiba-tiba langsung katanya, oh Roh Kudus masuk ke dalam dirinya, lalu dia kejang-kejang jatuh-jatuh, lalu dia bertobat dan percaya Injil. Enggak bisa, enggak ada manifestasi yang seperti itu. Itu namanya kesurupan, masuk setan dia. Ya, kemasukan setan, lalu dia tiba-tiba bergetar-getar kejang-kejang, dia tidak baca firman-Nya, mana bisa dia bertobat percaya Yesus Kristus, mana dia bisa ngerti kebenaran, ya. Dia justru kayak seperti itu adalah dipenuhi oleh roh halus. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus itu kan jelas. Orang yang bisa tahu dirinya berdosa, orang bisa tahu kebenaran dan bisa tahu ada penghakiman yang akan datang adalah orang yang membaca firman atau mendengar firman yang diberitakan, Injil diberitakan oleh ya penginjil kah, hamba Tuhan kah beritakan, atau dia baca Alkitab kah. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah Injil, tiba-tiba Roh Kudus bekerja dalam hatinya di hutan, lalu tiba-tiba dia terima Roh Kudus. Itu namanya kesurupan. Jadi sama seperti kalau Anda pergi ke gereja, Anda tidak pernah mendengar tentang Injil yang benar, tidak pernah mendengar tentang ya firman Tuhan yang benar, tiba-tiba langsung Anda ditiup, langsung jatuh tumang-tumang, lalu katanya dipenuhi Roh Kudus. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus, itu kamu kesurupan. Setan masuk, iblis masuk ke dalam dirimu. Pendeta itu menghembuskan roh setan kalau begitu, roh iblis. Pakai nama Yesus. Karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa ya, nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah, jadi sahabatku dikasih dalam Tuhan. Lalu sekarang ya, coba kita ini lagi. Kita lihat lagi ayat yang seterusnya ya. Ayat yang seterusnya kita lihat misalnya begini ya, di dalam saya buka Alkitab dulu ya. Di dalam Efesus 5 ayat 18 ya, kita buka ini ayat dulu lah. 2 Korintus 1. Ya, kita pelan-pelan kita lihat, saya menuntun Anda untuk melihat Alkitab gitu. Untuk melihat Alkitab. Nah, 2 Korintus 1 ayat yang ke-21. Sebentar, ayat 21. Ya. Nah, ini ya. Dan 22. Jadi biar kita bisa tahu ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, memakai kata bahwa Roh Kudus tinggal dimeteraikan di dalam hatinya. Nah, ini juga cocok dengan ayat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 kan bunyinya gini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Lihat dong, firman kebenaran. Firman mula kebenaran, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika seseorang mengaku bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh di dalam hatinya, menerima Yesus Kristus, percaya di dalam hatinya,
maka dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hatinya, dia mendapat jaminan posisi sebagai anak Allah. Makanya dalam Yohanes 1:12 juga, ketika kamu percaya, kamu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan tunggu pendeta tumpang tangan baru terima Roh Kudus. Bukan tunggu pendeta lalu tiup, lalu baru terima Roh Kudus. Bukan tunggu kamu tiba-tiba bahasa lalu cara baru ada itu namanya pengurapan Roh Kudus. Ya, ini Alkitab jelas kok. Bagaimana kita bisa berdahli lagi? Seharusnya kita udah lihat Alkitab jelas. Ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, pekerjaan Roh Kudus ya sudah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kemudian orang itu menerimanya, otomatis langsung Roh Kudus masuk ke dalam hati orang tersebut ketika dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam dia itu ada pengurapan. Artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang yang menerima pengurapan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ada tinggal di dalam hatinya, dimateraikan. Roh Kudus itu bukan keluar masuk. Saya ada lihat satu video Philip Mantova itu kan, dia bilang, wah nanti kalau kita berdosa Roh Kudus mundur. Kalau kita hidup sih Roh Kudus datang. Jadi keluar masuk. Dia ambil ayat di dalam perjanjian lama kan, Roh Allah mundur daripada Saul, Roh Tuhan mundur pada Saul. Nah kemudian Roh Tuhan hinggap kepada Daud, sehingga dia penuh ini keberaniannya. Dalam perjanjian lama, betul Roh Tuhan itu ya tidak tinggal permanen, temporary. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus tadi sudah mengumumkan kan bahwa dia akan pergi dan Roh penghibur itu akan datang dan pakai istilah materai ya. Tidak ada lagi istilah dalam perjanjian baru itu namanya Roh Kudus itu mundurlah, pergilah, nanti datang lagi lah. Tidak ada pakai istilah itu. Yang ada itu adalah jangan padamkan roh, ya ada. Jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, maksudnya mendukakan Roh Kudus itu apa? Mendukakan Roh Kudus itu begini. Ketika seseorang udah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh di dalam hatinya, dia kan sudah ada dapat posisi yang kudus. Artinya posisi dia di hadapan Allah Bapa, dia ada posisi orang kudus. Orang udah percaya. Ada hati yang kudus, Roh Kudus ada di dalam hatinya. Nah, tapi karakternya belum kudus. Artinya kepribadiannya, kehidupannya belum bisa kudus. Yang membuat kita masuk surga ini adalah posisi yang kudus. Kita sudah diganti posisinya oleh Tuhan Yesus Kristus. Telah dihukumkan bagi dosa-dosa kita. Dulunya kita posisi orang berdosa, tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita ya, dihukum bagi dosa-dosa kita ya. Kemudian kita akhirnya diberi posisi yang kudus, posisi anak-anak Allah. Kemudian hati yang kudus dimateraikan dengan Roh Kudus dalam hati kita. Nah, dua hal ini membuat kita memiliki kepastian masuk surga. Pada waktu karakter kita menjalani hidup di dunia ini, kita mulai menjauh dari Tuhan, kita jatuh di dalam dosa, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu mundur. Ya. Anda mendukakan Roh Kudus kalau dalam hatimu Anda berbuat dosa, benar-benar Anda orang yang sudah lahir baru. Ketika Anda berdosa pasti tidak damai, tidak tenang. Nah, ciri-ciri orang lahir baru itu apa? Orang-orang Roh Kudus itu apa? Tahu nggak? Pertama, dia akan menjauhi dosa. Kedua, dia akan cinta kebenaran. Dia senang baca firman Tuhan, meneliti, menyelidiki firman Tuhan. Dia tidak cepat marah ketika orang lain memberitahunya firman Tuhan versi yang berbeda, tapi dia akan menelitinya. Ya. Kemudian, dia akan senang melihat orang lain diselamatkan. Dia akan berusaha memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada keluarganya, kepada sanak familinya, kepada teman-temannya, kepada yang lain. Nah, ini aja udah menunjukkan bahwa dia orang-orang yang lahir baru, ada Roh Kudus. Nah, kalau dia mulai jatuh dalam dosa ini gini, orang itu kan tidak bisa hidup suci, perfect, sempurna. Tapi dia bisa jatuh. Dosa menurut standar Allah itu adalah tidak mencapai sasaran yang ditentukan Allah. Itu tinggi sasaran Allah. Jadi orang bisa mendukakan Roh Kudus ketika dia, sebenarnya tadi tidak boleh berbohong. Aduh, salah lagi. Nah, makanya di dalam 1 Yohanes ya, pasal 1 itu, coba ya kita lihat sebentar. Ya. Waktu kita berdosa, kita disuruh gitu. Kita disuruh mengaku dosa pada diri kita sendiri. Ini lihat nih kan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Gitu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah, artinya kita harus jujur mengakui, Tuhan, saya ini berdosa, saya mohon ampun. Agar kita tidak mendukakan Roh Kudus. Itu istilahnya orang yang lahir baru, orang yang sudah ada Roh Kudus, dia bisa mendukakan Roh Kudus ketika hidupnya jatuh di dalam dosa. Oke? Nah, kemudian apa itu namanya dipenuhi Roh Kudus? Oke? Kita lihat dipenuhi Roh Kudus. Misalnya Efesus 5 ayat 18. Ya. Efesus 5 ayat 18. Nah, di sini kan bilang gini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Ya. Dan berkata-katalah, ya, seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi begini, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan yang jatuh menggelepar-gelepar, kejang-kejang, mulut sampai berbusa, teriak-teriak histeris, lalu ngomong-ngomong tidak beraturan. Itu namanya kesurupan, kemasukan roh jahat. Kalau orang kepenuhan Roh Kudus ini kan di sini dibilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ada perbandingan kalau mabuk oleh anggur itu, akal sehatnya mati, mulai tidak bisa ada pengendalian diri. Sedangkan buah roh itu apa? Ada sukacita, kasih, ya, lemah lembut, penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Masa orang terima Roh Kudus itu dia langsung jatuh gelepar-gelepar, tidak ada penguasaan diri? Dirinya sendiri tidak mampu dia kuasai. Ya. Sampai akhirnya sikar berapa ngomong apa-apa dia tidak ngerti. Itu namanya sudah mabuk, sudah kacau itu. Ya sudah kesurupan. Alkitab kan udah jelas bisa, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh itu adalah orang yang terkendali, mampu menguasai diri, mampu akal sehatnya ini tetap terkendali, ya. Bukan dia jatuh menggelepar-gelepar, kejang-kejang, sampai nanti perempuan rohnya terbuka-buka, ya, memalukan, ya, ngomong tidak jelas, itu orang udah mabuk, itu udah orang kacau gitu loh. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Cek deh di dalam Alkitab. Ada nggak orang-orang yang berbahasa lidah itu seperti itu? Oh, berbahasa lidah itu bahasa asing. Ya, orang yang pada waktu hari Pentakosta itu mereka itu berbahasa asing, berbahasa orang Parsia, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Mesir dan seterusnya. Bukannya si karabarabasi, shalalalala, itu kesurupan. Kenapa suka mengerti? Maka saya bilang, model seperti Philip Mantova, Daud, Tony, ya, Insinyur Niko, segala macam, itu penyesat nabi palsu, ya. Saya harus terpaksa harus mengatakan, saya tidak sama sekali, bukan ada masa iri hati. Masa kita iri hati sama penyesat? Masa kita iri hati sama nabi palsu? Bagaimana? Saya tampil di sini, saya ingin menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Ini ada ayatnya. Saya dikasih lihat video-video mereka ketika bercerita. Tidak ada ayat firman Tuhan. Apalagi model Tony si dukun santet itu. Ya ampun. Ya, cerita ngalung ngidul. Tidak ada satupun yang dia menjelaskan ayat firman Tuhan. Tetapi kenapa banyak orang bodoh. Orang Kristen terlalu bodoh mengikutinya. Saya justru ya sedih dengan orang akhir zaman ini. Banyak orang-orang Kristen terlalu bodoh. Ya, terpaksa harus katakan bodoh. Memang Alkitab bilang, Paulus juga bilang, hai kalian orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, udah berapa kali dijelaskan kebenaran firman Tuhan masih tidak mengerti. Oh, buahnya. Ya, buahnya apa? Buahnya itu pengajaran mereka sesat. Tidak ada pakai ayat firman Tuhan. Ya, nanti sedikit-sedikit, wah, saya dapat bisikan roh nih. Oh, saya dapat bisikan roh. Saya udah dengar suara Tuhan. Dia itu halu. Dia itu hanya untuk mau tipu-tipu kalian, ya, sebagai umat. Firman Tuhan, suara Tuhan di mana? Di Alkitab, dibaca itu Alkitab. Berapa sih orang-orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus? Berapa kali dia sudah menghabiskan baca Alkitab dari awal sampai akhir? Berapa banyak ayat firman Tuhan yang dia hafal? Coba saya tanya. Orang-orang yang tiba-tiba suka dugem-dugem di nightclub, masuk gereja langsung tiba-tiba gelepar-gelepar katanya kemasukan Roh Kudus. Ya ampun, saya bilang, itu bukan masukan Roh Kudus, itu dia stres, dia halusinasi, iblis masuk di dalam hatinya. Ya.
Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, bertobatlah. Jika Anda mendengar ini, bertobatlah. Ikutinlah firman Tuhan. Suara Tuhan ada di dalam Alkitab, bukan kepada yang lain-lain. Ya. Jika Anda terus mengeraskan hatimu, maka tidak ada jalan, maka engkau pasti akan binasa. Suatu saat engkau pasti akan binasa. Lalu orang bertanya, loh Pak, dia pakai nama Yesus, dia bicara firman Tuhan. Ya ampun, saya bilang, iblis itu mau menyesatkan orang. Tentu tidak serta-merta langsung semuanya beda. Ya pasti disama-samakan, dimirip-miripkan seperti uang palsu dan uang asli mirip semuanya. Sehingga engkau sulit membedakannya. Makanya di dalam Alkitab pakai istilah tipu muslihat iblis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, tapi hanya bisa dilihat dengan mata rohanimu yang peka, yang belajar firman Tuhan, baru Anda bisa bedakan. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, saya berdoa untuk semua yang menonton channel YouTube saya ini. Oke, kalau tidak banyak, ya tidak masalah. Yang penting saya bersyukur kalau ada orang yang mengenal Tuhan saja. Zaman dulu 8 orang diselamatkan. Yes, yang penting ada yang diselamatkan daripada semuanya binasa. Ya. Anda tidak suka, ya Anda tidak setuju, sampaikan alasannya ayatnya dalam firman Tuhan. Anda hanya bisa komen marah-marah menunjukkan bapakmu itu iblis. Hanya bisa maki-maki, ya Johnson iri cek subscriber. Kalau Anda tidak suka jangan subscribe. Ya, saya juga tidak ada iklan di channel YouTube saya tidak pasang iklan. Ya. Jadi sahabatku dikasih dalam Tuhan, saya murni untuk menyatakan kebenaran ini bukan untuk menyenangkan telingamu. Saya hanya mengungkapkan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, silakan Anda pilih. Mau percaya kepada pendeta-pendeta, penyesat, nabi-nabi palsu seperti itu, atau Anda percaya Alkitab. Jangan ikut saya, tapi ikut Alkitab. Ikut Tuhan Yesus. Semoga Anda mengerti kebenaran ini. Bersama saya Johnson, Jesus my Savior.